Di dalam firman Tuhan gitu ya, Paulus pernah menggambarkan sebuah kehidupan kekristenan itu umpama sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan pasti ada yang namanya persimpangan. Kita dihadapkan sebuah pilihan, kita mau maju terus atau kita mau mundur. Kita mau belok ke kiri atau kita mau ke kanan. Kita mau terus percaya kepada Tuhan atau kita mau menyangkali iman kita. Dan disinilah peran kita gitu ya, di mana kita harus melatih telinga roh kita untuk terus dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga ketika telinga roh kita dilatih, maka akan terjadi kepekaan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berada di dalam sebuah persimpangan, kita tahu harus lakukan apa. Yang setuju katakan amin. Dan malam hari ini kita mau belajar dari sebuah perjalanan gitu ya, perjalanan hidup bangsa Israel. Ada satu tempat yang dilalui oleh bangsa Israel yang sangat menjadi tempat penting bagi bangsa Israel. Karena di tempat ini gitu ya banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi bangsa Israel. Tempat ini bernama Kades Barnea. Makanya saya kasih judul Kades Barnea. Jadi hari ini judulnya sama, judul besarnya tapi sub temanya berbeda. Malam hari ini saya mau berbicara tentang melihat yang Tuhan mau kita lihat. Kita buka terlebih dahulu. Bilangan 32 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Kades Barnea. Bilangan pasal ke-32 ayat ke-8 sampai 13. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian juga yang dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ayat ke-13 perhatikan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang-orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Katakan amin. Bapak ibu saudara, Kades Barnea adalah sebuah daerah yang menjadi persimpangan bagi bangsa Israel waktu itu. Jadi bangsa Israel ini dibawa masuk ke satu level oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di Kades Barnea ini mereka melihat tanah perjanjian tersebut. Jadi dari Mesir, perbudakan Mesir, bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir sampai ke Kades Barnea itu butuh waktu 2 tahun. Tapi di Kades Barnea mereka berhenti 38 tahun, jadi total 40 tahun. Padahal dari Kades Barnea menuju tanah yang Tuhan berikan itu cukup berjalan 2 hari. Artinya di dalam 2 tahun sebetulnya bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Setelah 2 tahun dari Mesir seharusnya bangsa Israel ini hidup di dalam kemuliaan karena janji Tuhan sudah digenapi. Tinggal selangkah lagi untuk bangsa Israel melangkah dan mendudukinya. Tapi justru di Kades Barnea bangsa Israel gagal. Justru di Kades Barnea bangsa Israel gagal. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan yang sudah menyerahkan tanah perjanjian kepadanya. Padahal tinggal selangkah lagi, tinggal 2 hari lagi. Bayangkan saudara, kalau kita baca peristiwa ini sayang banget. Cuma tinggal 2 hari. Cuma tinggal 1 langkah dia bisa menikmati setiap janji-janji Allah di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka gagal. Justru harus 38 tahun lamanya mereka berada di sana. Dan di Kades Barnea ini dicatat bahwa ada 3 peristiwa penting yang dicatat di Kades Barnea. Yang pertama, di Kades Barnea ini Musa mengutus 12 pengintai. Diutus untuk melihat tanah perjanjian itu seperti apa sih? Tanah yang Tuhan mau berikan buat bangsa Israel seperti apa? 12 pengintai
diutus untuk mengintai tanah Kanaan dan hanya butuh 2 hari untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu peristiwa yang kedua yang dicatat di Kades Barnea adalah tempat di mana umat Israel ragu akan Tuhan sehingga menjadi tidak percaya dan gagal masuk di sana. Di Kades Barnea juga peristiwa ini dicatat adalah tempat di mana semua generasi pertama gagal masuk, tidak bisa masuk, mati semua termasuk Musa, Harun, dan Miriam. Mereka meninggal di Kades Barnea. Di sebuah perbatasan tinggal 1 langkah lagi. Ternyata mereka gagal. Kades Barnea adalah sebuah persimpangan yang bangsa Israel ini alami. Harusnya cukup 2 tahun perjalanan, tapi terjadi delay. Ulangan 2 ayat ke-14 dikatakan seperti ini. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Lihat, di Kades Barnea 38 tahun mereka diam di tempat tidak lakukan apa-apa, malah mundur gitu ya, sampai semuanya mati. Ada 3 menu utama khotbah minggu ini. Hari Sabtu ini saya mau berbicara tentang melihat yang Tuhan lihat. Besok pagi gitu ya. Jangan sekalipun ragu. Dan ibadah minggu yang kedua, bangkit dan belajar dari kesalahan. Semuanya terjadi di Kades Barnea. Jadi kalau misalnya nanti bisa hadir gitu ya, bisa hadir kembali 2 kali. Kalau nggak bisa nanti bisa lihat di YouTube. Anda bisa dengarkan supaya kita sama-sama melatih kepekaan dan telinga roh kita supaya janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita buka Bilangan 13, kita mau belajar melihat yang Tuhan lihat. Bilangan 13 ayat ke-17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Anda, bisa mencatat gitu ya, bisa mendengarkan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Dan mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berjualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Dan sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Jadi mereka diutus dari Kades masuk sampai ke Hebron dan kembali lagi ke Kades. Di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, katakan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka.
dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua yang telah kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Katakan amin. Mengapa Tuhan itu utus gitu ya, melalui Musa utus 12 pengintai untuk melihat? Karena saya tahu bahwa mendengar Tuhan berbicara atau melatih telinga roh kita gitu ya, sama dengan melihat yang Tuhan lihat. Bukan manusia lihat. Ketika Tuhan berbicara, mata kita tidak mungkin bisa melihat. Karena semua perkataan Tuhan itu selalu iman. Iman kita dibawa naik. Makanya ketika Tuhan berbicara, itu sama dengan Tuhan mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang mata jasmani kita lihat. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ketika 12 pengintai diutus untuk mengintai negeri itu di Kades Barnea, mereka melihat hal yang baik. Dan bukan hanya hal yang baik, mereka juga melihat sebuah tantangan. Hal baiknya bisa dibuktikan karena mereka berkata ini hasilnya. Tapi mereka juga melihat ada tantangan di sana. Dan ketika mereka melihat tantangan, yang 10 orang berkata kita nggak bisa, tapi yang 2 orang kita pasti bisa. Yang 10 berkata nggak mungkin, yang 2 berkata oke. Yang 10 berkata kita melihat masa depan kita suram, tapi yang 2 berkata masa depan kita pasti baik di tanah tersebut. Di ayat 21-22 dikatakan seperti ini. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Di jalan ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Ini raksasa. Hebron ini perhatikan. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Katakan Soan. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya mulai lihat Hebron pada waktu itu. Lalu saya mulai lihat kota Soan. Kalau Bapak Israel mungkin seumuran dengan saya gitu ya. Bapak Israel pasti pernah melihat film Indiana Jones. Ada yang pernah melihat gak film Indiana Jones? Kalau Anda pernah melihat berarti Anda sudah tua. Ada yang pernah melihat? Yang belum pernah melihat, angkat tangannya. Gak perlu malu. Gak perlu malu dikatakan tua. Di film Indiana Jones itu pernah dibuka gitu ya, dibukakan satu kota yang namanya Tanis. Kota itu penuh dengan harta karun. Dan kota Tanis itulah kota Soan. Di kota Soan ini arkeolog, bukan hanya di film, arkeolog menemukan sejumlah besar harta karun tersembunyi peninggalan Firaun. Dan Bapak Isa bisa bayangkan bahwa Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Soan ini adalah resortnya Firaun. Sebuah tempat yang indah. Kalau Firaun itu bisa membangun resort di Soan, berarti Firaun ini melihat sebuah potensi, sebuah harga yang begitu luar biasa, sebuah nilai yang tinggi, sehingga dia membangun di Soan. Dan dikatakan bahwa Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Artinya Hebron itu sama dengan Soan. Orang yang tidak takut Tuhan, orang Mesir, Firaun bisa melihat Soan itu seperti surga. Kenapa bangsa Israel gak bisa lihat? Kenapa bangsa Israel gak bisa lihat? Ini Firaun bisa melihat, Hebron itu seperti Soan di Mesir, resort. Ada banyak harta tersembunyi. Tapi kenapa Firaun bisa melihat ini orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi justru bangsa Israel ketika dilihatkan Hebron. Masa depanku suram. Yang 2 berkata, masa depan kita cerah di dalam bersama dengan Tuhan. Kemana mata kita tertuju dan apa yang mata kita lihat? Kepada tantangan atau kepada Tuhan yang memberi janji? Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak pernah murahan. Apa yang Tuhan beri gak pernah murahan. Apa sih yang Tuhan mau kita lihat? Yang pertama, yang Tuhan mau kita lihat adalah kesiapan untuk berubah. Ini loh Tuhan yang mau kita lihat di dalam segala sesuatu. Janji-janji Allah adalah sebuah kesiapan untuk berubah.
Kesiapan untuk berubah adalah sebuah sikap hati kita. Hati yang siap berbeda dengan hati yang cuma mau. Kalau hati sudah siap, apapun yang terjadi sikat. Jalan. Tapi kalau hatinya cuma mau, belum tentu dia siap. Aku mau sih. Wait ya, tunggu ya. Aku mau sih. Kalau cuma mau gak siap percuma. Tapi yang Tuhan lihat adalah sebuah kesiapan. Ayat 27-29 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasil. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya bertubuh dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het dan orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Tuhan memperlihatkan hasil dan Tuhan memperlihatkan tantangan bukan tanpa tujuan. Tuhan izinkan 12 pengintai itu melihat hasil yang begitu luar biasa. Dan dia izinkan juga 12 pengintai itu melihat tantangan. Kenapa? Karena Tuhan sedang melihat kesiapan hati dari mereka. Siap nggak mereka lihat sesuatu yang besar? Siap nggak mereka untuk pekerjaan Allah yang luar biasa? Tuhan sedang melihat kesiapan hati kita untuk berubah. Banyak orang mau hasil yang baik, hasil yang besar, tapi nggak mau berubah. Nggak siap berubah. Coba Mbak Ustaz tanya pada orang yang belum berubah. Kamu mau berubah? Mau. Jawabannya mau. Tapi belum tentu siap. Kalau mau tanya kepada seseorang yang mau berubah atau tidak. Kamu siap berubah gak? Jangan cuma mau. Kalau mau, semua pasti mau. Tapi Anda siap berubah apa enggak? Tuhan lihat. Izinkan dia hasilnya ada. Izinkan tantangan terlihat. Karena Tuhan itu mau cek. Siap gak sih orang-orang Israel ini untuk berubah? Ngalami perubahan, ngalami kelimpahan susu dan madu. Siap gak sih mereka berubah hidupnya, mindsetnya berubah, mentalnya berubah, hatinya berubah. Kalau orang gak siap berubah, gak bisa alami hal besar. Seperti bangsa Israel. Karena dari awal sikap hatinya gak siap berubah. Gak siap, mereka cuma pingin di tempat. Padahal Tuhan udah bicara dan telinga mereka mendengar bahwa aku akan membawa kamu semua masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan aku akan memberikan kepadamu. Mereka sudah mendengar, tapi memang mereka gak siap berubah. Dari awal mereka gak siap untuk berubah. Kalau orang gak siap untuk berubah, sekalipun Tuhan berbicara di telinga kita, pakai pengeras suara, pakai toa, kita gak akan kemana-mana. Kenapa? Gak siap berubah. Siapkah Anda untuk berubah? Ayat ke-30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Lihat, ini orang yang siap berubah. Apapun yang terjadi, sikat. Kalau itu datang dari Tuhan, itu pasti baik. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jelas mereka pulang tidak dalam keadaan mati. Enggak dimakan, tapi mereka kasih kabar busuk. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang yang siap untuk sebuah perubahan akan selalu bisa melihat sisi baik lebih daripada sisi negatifnya. Orang yang siap berubah. Ketika tawaran Tuhan, janji Tuhan datang. Belajar untuk melihat sisi baiknya dulu. Jangan negatif, wah gak bisa, gak mungkin itu. Orang yang gak siap berubah. Begitu dikasih sesuatu yang indah, sesuatu. Gak mungkin. Tapi orang yang siap berubah. Wow keren, aku mau seperti itu. Aku mau berubah. Coba kita cross check hati kita Pak Ustaz.
Di dalam segala sesuatu di area hidup kita. Bagaimana mata kita melihat? Kita melihat sisi yang positif atau kita melihat segala sesuatu selalu negatif? Selalu negatif. Orang yang gak siap untuk berubah selalu buat alasan. Dan ini luar biasa. Orang yang gak siap berubah bukan hanya dia buat alasan. Dia juga akan ajak orang lain untuk gak berubah juga. Karena dia gak mau sendirian. Gak mau sendirian. Kalau biasa di dalam sekitar Anda ada orang-orang yang justru mengajak Anda mundur ke belakang. Karena dia gak bisa maju ke depan. Makanya ajak Anda mundur bersama-sama. Halo, amin. Siap gak hati kita untuk berubah? Siap gak untuk sebuah perubahan besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Ya siap, katakan amin. Lalu yang berikutnya, yang kedua. Apa yang Tuhan mau kita lihat? Ayat ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita lihat ayat 30 ini, kenapa ya Kaleb itu begitu antusias untuk masuk? Karena di dalam Bilangan 15 ayat ke-8 dan 9 ini kuncinya. Dia katakan seperti ini, Bilangan 15 ayat ke-8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini loh yang Tuhan mau kita lihat. Bahwa Tuhan mau kita melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Dari tantangan yang kau hadapi hari ini. Lihatlah bahwa Tuhan itu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Ketika kita berhasil melihat bahwa Tuhan terlebih besar, maka kita akan punya keberanian untuk melangkah. Dan Kaleb melihat itu, Yosua melihat itu bahwa Tuhan terlebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang lebih besar dari apapun. Sekalipun kita melihat raksasa di depan kita, ingatlah bahwa aku punya Allah yang lebih besar. Sekalipun kita menghadapi persoalan yang kita sendiri gak tahu jalan keluarnya apa, ingatlah bahwa Allah kita terlebih besar. Itu yang membuat kita apapun yang terjadi kita akan tetap melangkah maju. Bangsa Israel diperlihatkan raksasa, tantangan yang besar. Tuhan sedang melihat respon hatinya. Ternyata didapati ada dua pribadi, Yosua dan Kaleb. Dia berkata bahwa aku punya Allah yang lebih besar daripada bangsa Enak. Aku punya Allah yang lebih besar daripada sekedar raksasa. Aku lihat Allah yang lebih besar. 10 orang melihat tantangan lebih besar, sedangkan 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb melihat Tuhan terlebih besar. Bangsa Israel selain hatinya gak siap, mereka juga gak bisa lihat Allah yang besar di dalam hidupannya. Bisakah kita lihat Allah itu terlebih besar di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita? Bilangan 14 ayat 1-4 dikatakan seperti ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah, perhatikan, lebih baik kami pulang ke Mesir. Dan mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka lebih memilih
mundur. Di dalam persimpangan. Di dalam kehendak Tuhan kalau kita nggak maju ya pasti mundur. Tidak ada stuck di tempat. Pilihannya maju atau mundur. Tapi bangsa Israel lebih memilih mundur kembali. Karena dia melihat tantangannya lebih besar daripada Allahnya. Jangan mundur. Sebab engkau punya Allah yang lebih besar. Jangan menyerah. Karena engkau punya Allah yang besar. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau kita lihat yang ketiga? Bilangan 14 ayat ke-6 sampai ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk golongan orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Katakan luar biasa baik. Di saat 10 orang berkata gak bisa masuk itu adalah bunuh diri. Tuhan itu mau menyesatkan kita. Tuhan itu mau membunuh kita. Tuhan itu cuma pura-pura baik. 2 orang yang berkata bahwa negeri yang kita intai itu luar biasa baik. Apa yang Tuhan mau kita lihat? Bahwa Tuhan mau kita melihat segala yang Tuhan beri itu luar biasa baik. Segala yang Tuhan beri, segala yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya luar biasa baik. Semuanya baik. Kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan, apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita, baik dan luar biasa, maka yang ada di dalam kehidupan kita ini, ucapan syukur bukan sungut-sungut, pasti. Di dalam segala hal, yang ada hanya aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kebaikanmu, sebab apa yang terjadi di dalam kehidupanku semuanya baik dan luar biasa. Sudahkah kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah baik dan luar biasa? Sudahkah kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya baik? Sekalipun ada tantangan, sekalipun hari ini kita mungkin masih bertempur di dalam battlefield, di dalam medan pertempuran, masih melawan raksasa. Bisakah kita berkata, Tuhan, semua ini baik. Semua ini baik. Di saat semua orang Israel berkata, ayo kita kembali ke Mesir. 2 orang ini berkata, ini luar biasa baik. Ini sempurna. Bisakah hati kita melihat apa yang Tuhan lihat? Bukankah firman Tuhan jelas berkata, di dalam segala hal Ia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Semua baik. Kalau hari ini engkau berada di dalam sebuah pergumulan, bisakah engkau berkata, Tuhan, aku tahu ini baik. Ku mengucap syukur karenanya. Sebab aku tahu apa yang Tuhan beri tidak pernah ditarik kembali. Apa yang Tuhan ikrarkan di dalam kehidupanku itu pasti terjadi. Kalaupun hari ini aku sudah tahu hasil akhirnya yang baik, yang luar biasa. Sekalipun Tuhan juga memperlihatkan kepadaku rasa-rasa, tantangan-tantangan yang besar yang harus aku hadapi. Aku tahu ini baik. Aku tahu ini luar biasa. Sehingga di dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Amin. Kita gak bersungut-sungut. Kalau hari ini kita masih berada di dalam posisi yang bersungut-sungut, lihatlah apa yang Tuhan mau kita lihat. Bahwa segala sesuatu baik. Kalau kita melihat segala sesuatu baik, maka hidup kita akan penuh sukacita. Amin. Siap untuk berubah? Siapa yang siap untuk berubah? Siapa yang siap untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Katakan amin. Siapa yang punya Allah yang lebih besar dari segala sesuatu bisa angkat tangannya. Mari semua saya undang bisa bangkit berdiri.